Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat LAS MKU, ketemu lagi di podcastku, Podcast Keluarga Utama. Podcast milik LAS MKU, media untuk sharing dan diskusi. Kali ini kita kedatangan tamu ngobrol, yaitu Mbak Rizan. Mbak Rizan ini tim kreatif, tim sosmed ULAS MKU Bina Ummah Yogyakarta. Assalamualaikum Mbak Rizan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Rizan? Alhamdulillah luar biasa Pak Arif. Alhamdulillah. Pak Arif sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya panggilnya nama aja ya, Rizan aja ya, nggak Iya. usah pakai Mbak ya. Ya oke. Iya, Rizan. biar akrab ya iya, Pak. biar akrab. Oke, Karena siap. kan Rizan ini juga anak milenial lah, ya. Jadi Rizan ini tim kreatif, sosial media, digital marketing, ULAS MKU Bina Ummah ya. Ya. Sudah berapa Zan? Berapa lama Zan di Bina Ummah? Saya di Bina Ummah udah sekitar 3 tahun. Mm-mm. Sudah sekitar 3 tahun dari tahun 2000 berapa berarti? 2020. 2019. 2019 ya. Ha-ha. Oke. Pertengahan lah. Pertengahan ya, sebelum corona ya. Yes, Ya, sebelum corona. Oke. Nah, Rizan ini jadi pemenang di acara lomba poster Silatnas. Oh iya ya. Baru Perhimpunan ingat. BMT ya. Iya, iya. Itu tahun berapa ya Zan ya? Itu pas corona awal-awal, soalnya itu kan virtual ya. 2020 Iya, ya. Iya. Ya, Iya. jadi teman-teman nanti bisa lihat di mana? Akun Instagramnya PBMT ya. PBMT. Ya, itu kan ada DIY lomba, iya, ada lomba poster. PBMT Indonesia ya, Pak PBMT ya? Indonesia. Iya. Ada lomba poster dan juaranya, pemenangnya itu adalah Rizan. Temanya waktu itu pokoknya tema pemberdayaan ya. Ya, di balik Ya, layar oke, lah, Pak. ya, jadi Rizan salah satu pemenang posternya, the winner ya. Dan saat ini juga megang atau mengampu digital komunikasi ya untuk ULAS MKU. Jadi teman-teman ULAS bisa cek di akun Instagramnya BMT Bina Ummah. Bina Ummah. Ya, Iya. BMT Bina Ummah. Nanti poster-posternya itu Rizan yang ngedesain. Ya, kurang lebih seperti itu. Iya, konsepnya. Zan, bicara soal konsep poster dulu, Zan. Apa yang melatar belakangi desainnya seperti itu, Zan? Seperti yang ada sekarang di akun BMT Bina Ummah Instagramnya. Iya, itu kan kalau teman-teman bisa lihat di akun Instagramnya BMT Bina Ummah, itu memang Instagramnya bercampur ya, mix antara tampil dan Mal dan tampil. Mal dan tampil Oke. gitu. Terus itu di dalam Instagramnya BMT Bina Ummah itu mungkin kalau teman-teman lihat bisa dibuka langsung keluarnya, oh Bina Ummah itu warnanya hijau gitu. Iya. Ya, itu karena memang dari kami sendiri tim kreatif itu mendesain untuk Instagramnya itu color brandingnya warna hijau yang seperti itu. Oke, berarti memang sudah hijau ditentukan ya, dengan Zan ya. putih, iya. Itu biar memperkuat semakin orang itu kenal dengan Bina Ummah gitu, lekat gitu warna Bina Ummah itu hijau. Jadi kalau kemana-mana ya Bina Ummah itu hijau. Kalau warna lain mungkin orang lain nggak akan kenal karena kan Bina Ummah itu hijau kayak gitu. Warna hijau itu diambil dari warna apa, Zan? Warna hijaunya itu diambil dari logonya yang selama Oke. ini kan dulu mungkin belum diberi warna yang color blending ya kalau nggak salah, color branding itu hijau diambil dari logo. Kalau dulu belum ada color brandingnya. Terus coba buka-buka. Ini bagusnya tuh apa sih Bina Ummah itu? Ternyata logonya hijau dan kuning, jadi diambil dominannya yang hijau, terus latarnya dominan putih, dan sedikit ada warna kuning kayak gitu. Itu kan kalau saya lihat poster-posternya atau desain grafisnya, komunikasi digitalnya itu kan minimalis. Konsepnya apa sih Zan yang mau dibangun, Zan? Sebenarnya biar ini sih netizen atau orang yang melihat Instagramnya Bina Ummah itu langsung terfokus sama
postingan yang diupload gitu loh. Karena kalau misalnya terlalu banyak desain, maksudnya desainnya terlalu Rame. rame. Kemrui itu Zan, bukan bahasa Indonesia sih. Iya. Kemruy nanti diterjemahkan Rame gitu ya. rame gitu. Kalau terlalu rame nanti orang-orang itu mungkin nggak terfokus sama postingannya. Sedangkan kalau di Bina Umah itu kan postingannya sudah terjadwal. Terus mau apa konten tentang apa ada judulnya kan masing-masing ada judulnya di setiap postingan. Biar misalnya mau nyari konten tentang zakat langsung tertuju ke postingan yang misalnya kanan bawah kayak gitu. Karena di situ ada logo, ada gambaran tentang zakat kayak gitu. Iya. Gitu. Iya. Oke. Berarti memang desainnya memang sudah fix akan seperti itu ya. Model seperti yang muncul di Instagram seperti ini ya. Simple, kemudian minimalis, fokus pada kontennya, kemudian menggunakan warna hijau dominannya, meskipun ada mixnya, aksennya, warna aksennya ada warna kuning atau orange ya? Kuning ya, kuning ya. Kemudian warna grey mungkin ya, iya abu-abu ya, ada latar grey abu. itu kadang kan ada warna lain ya, tapi itu untuk biar nggak bosen aja, biar nggak monoton banget gitu loh. Jadi berarti berapa warna Zan yang akan muncul di media sosialnya? Sebenarnya kalau warna yang pokok itu ada 3, ada putih, hijau sama kuning. Putih, hijau, kuning, hanya itu aja ya. Kalau kode warnanya juga ada sendiri. Memang kan kalau yang namanya Instagram kalau bisa warnanya itu terus. Jadi hijaunya pun jangan berubah-ubah, jangan hijau tua. Karena hijau muda. banyak ya Zan. Iya, banyak. Jadi nanti cari di mungkin banyak ya website untuk color branding, di sana nanti ada kode-kode untuk warna tersebut. Jadi disesuaiin sama warnanya itu sesuai dengan kodenya. Iya, jadi konstan warnanya, nggak ganti-ganti. Iya, ini kok agak hijaunya agak ketuaan, ini kok agak kemudaan. Tapi kalau sudah ada kode warnanya itu sudah pasti konstan dan akan terus seperti itu ya. Iya, betul. Oke. Terus kalau dari sisi ini Zan, huruf Zan. Nah, huruf saya lihat juga kayaknya konstan tuh, stabil. Pemilihan warnanya itu, pemilihan warnanya referensinya bagaimana Zan? Dari mana kok bisa menentukan kayaknya font ini cocok deh? Kalau dari Bina Umah sendiri kan fontnya itu kan sudah ditentukan dan itu memang dilihat karena model dari Instagram postingan kita itu minimalis, jadi fontnya juga yang nggak boleh nyeleneh. Nyeleneh itu apa Pak bahasanya? Iya, nyeleneh. Aneh-aneh gitu. Terus kalau misalnya fontnya terlalu kayak Latin gitu, nanti ditakutkan orang malah nggak bisa baca. Sedangkan kita kan mau memberikan informasi seputar lembaga kita sendiri kayak gitu atau program atau produk. Iya, produk kita. Jadi memang harus mudah terbaca. Iya. Fontnya harus mudah terbaca, terus jaraknya juga kalau bisa diatur jarak dari font itu supaya orang itu nggak pusing. Maksudnya cuman ngelihat itu cuman sekali lihat HP langsung oh iya ini tulisannya ini informasinya kayak gini. Tapi kalau fontnya terlalu mungkin panjang-panjang, kan ada tuh font panjang-panjang kayak gitu. Terus jaraknya terlalu deket-deket itu malah ngebacanya terlalu lama. Akhirnya capek yang ngebaca itu orangnya capek kayak gitu. Jadi atau terlalu banyak variasi fontnya kali ya? Iya, karena kalau terlalu banyak variasi font itu malah bikin desain itu kelihatan kayak kacau balau gitu. Kayak malah kapal pecah ya? Kayak kapal pecah. Kayak kamar anak-anak kos ya? Waduh. Berantakan gitu ya? Kamar saya itu jangan. Oke. Berapa banyak font yang muncul di Bina Umah? Kalau font yang muncul di Bina Umah itu ada satu font aja. Tapi satu family kalau font itu keluarga, satu keluarga. Iya, satu keluarga. Jadi ada yang black, ada yang extra bold, terus ada yang medium kayak gitu. Nanti tergantung kita mau pakai yang medium itu untuk informasi yang paling panjang gitu misalnya. Terus kalau yang bold itu yang untuk si judulnya kayak gitu. Itu juga ngaruh banget soalnya kalau font terlalu terlalu banyak, terus jaraknya terlalu dekat, terus pemilihan fontnya
kurang tepat itu juga ngaruh sama medsos kita kayak gitu. Oh, berarti satu jenis font aja cukup ya, karena Iya. dia punya family Iya, banyak ya. Kemudian satu tinggal jenis font. penempatannya ya. Iya, betul. Nah, penempatannya tadi kalau untuk yang judul bisa pakai bold ya. Iya, bisa. Pakai yang versi bold. Kemudian kalau yang untuk konten bisa dengan medium atau Iya. mungkin reguler atau Iya, lightnya kali ya. Iya. Oke. Paragrafnya gitu bisa pakai yang medium. Kalau apa namanya Ulas MKU Bina Omah memandang seberapa penting sih komunikasi digital marketing, Zan? Itu penting banget ya, apalagi sekarang ini orang-orang maunya rebahan aja bisa dapat banyak informasi gitu kan. Rebahan aja bisa sampai dunia mana, belahan Iya. dunia mana gitu kan. Sambil ngopi Sambil bisa dapat ngopi, informasi. dapat Jadi kita ngopi informasi, dulu, Zan. ya, bisa. Kita seruput kopi dulu, Zan. Oke. Oke, lanjut, Zan. Jadi apa namanya? Penting banget media sosial untuk Ulas ataupun bahkan untuk lembaga lain ya, nggak cuman Ulas Bina Ummah. Karena kalau targetnya anak-anak muda, itu anak-anak muda sekarang sudah banyak menggunakan media sosial gitu. Dan sekarang kan yang paling aktif malah anak muda kan. Pengennya apa-apa bisa kayak gitu loh. Anak muda itu apa-apa yang dilakuin sama orang tuanya pun kadang anak muda bisa kayak gitu loh. Iya. Terus orang tua pun sekarang mungkin yang target segmen pasarnya sudah 35 tahun ke atas itu juga sering banget pakai media sosial gitu loh. Apalagi di TikTok, kalau teman-teman lihat atau sudah punya akun TikTok, banyak kok bahkan Simba aja juga pakai media sosial kayak gitu. Gitu ya? Gitu, iya. Jadi penting banget, apalagi itu untuk citranya lembaga sendiri gitu loh. Membangun Iya, citra. membangun citra. Jadi bisa dilihat dari medsos yang aktif itu menunjukkan bahwa si lembaga ini mengikuti perkembangan zaman. Oke. Kayak gitu. Oke. Iya. Iya, memang saya nemu quote yang bagus, dan yang akan eksis itu ya yang memang apa relate ya, Iya. yang memang mengikuti cara perkembangan zaman ya. Iya, benar. Jadi kalau yang dia relate, dia pasti akan eksis gitu Iya, ya. benar. Maka itu upaya Bina Omah Iya. untuk tetap eksis, Eksis, betul. bisnisnya, programnya, kemudian kegiatannya dengan perkembangan zaman ya. Iya. Dengan aktif di media sosial. Media sosial. Salah satunya seperti itu. Iya, gitu. iya. Punya berapa media sosial, Zan? Ulas MKU Bina Omah. Kalau Ulas MKU Bina Ummah ada Instagram, itu yang udah pasti ya. Karena kan sekarang banyak juga yang pakai Instagram. Terus ada YouTube. YouTube. YouTube apa namanya? YouTube-nya Bina Ummah Channel. Bina Omah Channel, Ya, oke. Itu nanti untuk ngupload video yang panjang-panjang. Kemudian ada, nggak lupa Facebook. Facebook. Ya, oke. Facebook kita tetap pakai Iya. gitu karena banyak juga segmen pasar kita yang ada di sana. Terus ada sebenarnya ada TikTok juga. Ada TikTok. Iya, cuman masih dalam tahap Baru ya ini ya, berarti? perancangan ya. Kita mau ngisi kontennya apa gitu, masih menyesuaikan gitu. Iya. Oke. gitu. Untuk konsep media sosial, strategi yang dipakai apa, Zan? Apa ya apa saja yang disiapkan oleh Bina Omah agar komunikasi digitalnya iya. nyampe, Zan? Kalau di Bina Ummah ini kan yang namanya platform media sosial itu kan ada banyak ya. Ini mungkin saya ngomongin yang Instagram dulu ya. Iya. Nah, yang Instagram itu kan di situ banyak tools. Hmm. Kayak ada Reels, ada Feeds, ada Iya, Story. iya, iya. Terus ada lagi kayaknya Reel, Feed, Story. Nah, 3 macam itu harus kita gunakan semuanya, gitu loh. Harus kita gunakan semuanya supaya segmen pasar kita tuh dapat kayak gitu loh. Kayak di story itu kan banyak ininya juga ya, banyak toolsnya juga kayak pertanyaan, bikin pertanyaan nanti Iya. dipilih jawabannya kayak gitu. Ada polling kayak gitu. Terus ada musik-musik yang di situ juga kita bisa pakai. Iya. Terus ada grid gitu. Nah, itu terus
Kalau di feeds kita pakainya kayak carousel terus single post kayak gitu. Supaya kalau di Instagram itu kan dominannya orang lihatnya gambar ya. Lihatnya Flat gambar, ya. flat ya. Jadi kita sering pakainya carousel. Jadi nggak melulu isi Instagram itu promosi doang gitu. Tapi kita juga harus mengedukasi orang-orang followers kita atau yang belum mengikuti kita gitu. Jadi pakainya carousel nanti di situ tuh kayak dikasih info dulu pakai slide-slide. Nanti baru di akhir dari slide itu informasi yang mau kita sampaikan sebenarnya kayak gitu. Terus ada reels karena sekarang ini kan yang lagi naik daun itu video ya. Jadi orang-orang sekarang malah lebih seneng video daripada nonton video, daripada baca, daripada ngelihat postingan gitu. Karena video itu sekali duduk 30 detik udah dapat banyak informasi. Nah, tapi di situ PR-nya emang harus pintar-pintar ngerancang video supaya video yang disodorkan itu dalam 30 detik atau 15 detik itu udah ada informasinya. Dengan catatan itu nanti continue. Jadi kalau di Bina Uma memang ada jadwalnya ya. Jadi mau upload reel itu kapan, mau ngupload video yang biasa kapan, kayak gitu. Kalau reels itu kan nanti untuk nambah jangkauan juga. Karena kalau reels nggak harus pengikut yang bisa lihat gitu, tapi non pengikut pun bisa lihat. Iya. Gitu. Oke. Jadwalnya yang dibuat seperti apa, Zan? Bocorannya, Zan? Oh, bocoran ya. Bocoran yang dibuat tim sosmed Ulas MKU Bina Uma itu apakah dibuat selama untuk seminggu, untuk 2 minggu, untuk 1 bulan? Kalau di Ulas Bina Uma kita bikinnya langsung sebulan. Oh, langsung sebulan. Langsung sebulan. Oke. Terus jadwalnya gimana, Zan? Jadwalnya jadi sebelum bikin yang langsung sebulan, kita tentuin dulu kategorinya. Oke. Jadi kan jadi tekniknya nih, langkah-langkahnya. Oke, kita bicara langkah-langkah. Jadi gambarannya dulu. Gambaran sebelum umum. masuk ke tema, sebelum masuk ke isi konten, kita bikin kayak kategorinya dulu. Misalnya tentukan kategori. Iya, tentukan kategori. Harinya hari apa aja. Kategori hari. Kalau teman-teman cuma pengen pakai sampai hari Sabtu, berarti kontennya buat Senin sampai Sabtu. Oke. Dari Senin sampai Sabtu sudah ditentukan, nanti ada single post. Terus ada carousel. Ada reels. Itu modelnya ya. Stylenya ya. Iya. Ada story. Ada story kayak gitu. Terus nanti dari situ disisipin kayak info yang mau kita sampaikan supaya orang-orang ini tahu tentang Bina Uma itu apa kayak gitu. Oke. Misalnya profil tentang Bina Uma itu mau kita buat di hari apa? Senin misalnya. Senin, Selasa, misalnya sampai Sabtu ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 6 hari. Senin temanya apa? Misalnya profil Bina Uma. Selasa. Selasa misalnya kayak tips kayak gitu. Rabu misalnya sosial kemanusiaan. Kamis. Terus Kamis misalnya tentang siswa. Jumatnya tentang ayat-ayat Al-Qur'an kayak gitu, tentang kajian-kajian kayak gitu. Sabtunya mungkin tentang kuis. Jadi tetap hari-hari itu sudah tetap. Betul. Seperti itu. Nanti dari tema-tema tersebut ditentukan tuh mau reels apa, mau story. Misalnya profil Bina Umahnya mau dibikin story, berarti kita buat desain story soal profil Bina Umah. Atau mau kita buat carousel, berarti kita buat carousel tentang profil Bina Umah. Terus kalau misalnya tipsnya mau kita desain pakai dibuat seperti video, berarti kita buat tips itu pakai video kayak gitu. Jadi tidak harus semuanya dipakai tadi ya. Misalnya hari Senin kan ada single post, ada carousel, ada reels. Itu enggak semuanya harus dipakai kan. Dipilih salah satu berarti. Dipilih salah satu. Nanti bulan berikutnya bisa ganti lagi. Misalnya kalau yang bulan Mei sudah bikin profil Bina Umah dengan carousel, berarti di bulan Juni profil Bina Umahnya dengan
reels kayak gitu. Oke. Bisa Jadi dibilang. bergantian ya, Bisa atau mungkin bergantian. setiap minggu juga bisa Bisa. ganti ya, misalnya Iya, bisa. hari minggu pertama single post, minggu kedua carousel, Iya. minggu ketiga Iya. apa namanya? Story, Reels, reels. kemudian story gitu ya, bisa Bisa. lebih variatif ya. Bisa Lebih variatif seperti itu ya. Iya. Oke, sehingga nanti terlihat ini ya, dinamis ya. Iya. Karena Gambarnya kalau dinamis. di media sosial kuncinya itu kita harus sering-sering pakai itu. Hmm. Biar Instagram kita itu cepat pertumbuhannya tuh bagus gitu loh. Kalau teman-teman lihat Instagram itu kan punya insight ya. Jadi apa bahasanya ya? Insight itu kayak Kawasan. analisa. Oke. Analisanya ini akun ini tumbuh nggak sih? Akun ini setiap hari nambah berapa followers? Setiap hari ada yang nengok nggak sih kunjungan profilnya kayak gitu? Itu kan bisa dilihat dari kategori kita yang kita pakai kayak gitu. Oke, Apa aja oke. gitu. Jadi kalau hanya stagnan, hanya satu aja, ya Iya. mungkin Ya mungkin tidak nggak akan, bagus ya iya. growth-nya ya. Ya Oke. setelah akhirnya dibuat seperti itu, memang beberapa minggu ini setiap hari ada aja yang nge-follow kayak gitu. Oke. Aplikasi apa yang dipakai untuk ngedesain, Rizan? Kalau Apa saya saja? sih Apa saja? apa aja ya? yang dipakai? Saya sih masih sederhana banget ya. Iya. Enggak yang pakai Adobe Iya. kayak gitu, enggak. Apa aja yang dipakai? Pakainya Corel. Corel. Mungkin untuk yang yang besar-besar MB-nya, terus pakai Canva. Pakai Canva. Terus yang pokok itu saya pakai PowerPoint. Oh, malah pakai PowerPoint ya. Iya, pakai PowerPoint gitu. Iya, jadi ada 3 aplikasi yang dipakai ya. Iya. Jadi pakai Corel, Iya. pakai PowerPoint, dan pakai Canva. Iya. Jadi tinggal menyesuaikan Iya. aja nanti ya. Edit videonya pakai InShot di HP. Oh, bisa juga Iya. gitu ya. Sampai sekarang edit videonya masih pakai HP aja, karena kan kan memang konsepnya Bina Uma itu kan minimalis ya. Simple Iya. maksudnya. Jadi video yang disajikan juga simple kayak gitu. Jadi masih pakai HP itu udah bagus banget. Yang penting menghasilkan penonton yang banyak Iya. kayak gitu. Rizan ini kan jadi desainer, jadi konten kreator, ya toh. Kemudian jadi copywriter gitu kan. Itu kan jadi satu. Iya. Itu Rizan ngambil referensi biar nggak kehabisan, itu dari mana, Zan? Saya ngopi biasanya, Pak. Ngopi ini maksudnya? Oh gitu. Iya. Enggak, saya biasanya cari-cari konten di Instagram juga yang mungkin sama ya kayak Bina Uma. Misalnya kan kalau Bina Uma, kalau ulas MKO Bina Uma itu kan tentang zakat, infak, sedekah, berarti saya cari konten-konten yang terkaitan dengan itu kayak gitu. Nanti kita lebih ke ngolah kata-katanya sih nanti. Ide kata-katanya kayak gimana gitu. Nanti ngecek dari postingan-postingan lainnya, lembaga lainnya gitu. Kalau ide poster atau referensi poster biasanya Rizan nengok di mana, atau referensinya dari mana dapatnya? Dari Instagram juga. Di situ atau dari tinggal Facebook. pilih ya. Iya. Tinggal yang sesuai itu yang mana Iya, gitu ya. Atau pakai website penyedia gambar kayak gitu. Kalau misalnya itu ke shape-nya ya, icon, icon gitu, biasanya pakai website penyedia gambar yang gratis nih. Oh gitu ya. Zan, sampai dengan nemu konsep seperti itu kan butuh proses tuh, Zan. Iya kan? Mesti ketika kita ngedesain atau bikin copywriter atau dari apa, kan nggak mesti langsung sesuai. Oh, ini kita akan ada banyak gonta-gantinya. Itu berapa lama, Zan, Rizan sampai nemu kayaknya ini yang fix nih kayak gini nih? Atau pas momen pas wah kayaknya model kayak gini nih cocok nih untuk ya, kadang kayak ulas gitu MKU Bina memang, Uma. sering-sering lihat konten orang lain ya. Jadi kalau sering lihat konten orang lain tuh referensinya semakin banyak juga kayak gitu. Terus kadang disesuaikan juga. Misalnya hari ini yang ngehits lagi soal yang trending gitu, soal yang di TikTok kayak gitu. Kita buat kayak gitu juga kayak gitu. Biasanya juga kadang sehari juga kadang nggak ada ide kayak gitu loh. Gitu ya. Sehari 2 hari pun kadang nggak ada ide. Tapi kalau udah ada ide langsung cuman dalam waktu beberapa menit udah langsung jadi kayak gitu. Jadi memang
kadang medsos atau digital marketing itu buntunya di situ sih, lebih ke idenya gitu loh, lebih ke idenya. Jadi orang-orang yang berkecimpung di dunia digital marketing itu memang harusnya diberi kebebasan, diberi kebebasan untuk mungkin cari ide di mana, nggak melulu di dalam kantor kayak gitu, tapi mungkin bisa sambil jalan-jalan keluar, ikut sama marketingnya atau ikut sama fundraisernya kayak gitu. Itu nanti tiba-tiba muncul ide sendiri kayak gitu. Dan desain memang fokus untuk digital komunikasinya ya. Iya, betul. Komunikasi digital, sosial media atau apapun untuk Ulas MKU Bina Ummah ya, atau BMT Bina Ummah ya. Oke. Dan desain diberi kebebasan untuk mengeksplor diri ya. Ya, alhamdulillah kalau di Bina Ummah itu diberi kebebasan untuk digital marketingnya kayak gitu loh. Jadi ya banyak referensi juga. Ketika lagi keluar bisa ikut teman-teman yang lain. Berarti ikut account officer atau marketing. Kadang ikut manajernya mungkin. Iya, bisa. Kemudian fundraisernya, bagian programnya. Bagian program ya. Fundraisernya, bagian programnya. Kemudian mungkin jalan-jalan ke anggota. Nemu ide kayak gitu ya. Kadang sekarang udah dirancang nih soal ide soal bikin carousel. Tapi pas sampai sana, sampai anggota yang mau kita wawancarai itu ternyata bikin reels aja deh kayak gitu loh. Dibikin reels sampai aja sana muncul idenya bikin reel aja deh, bukan carousel gitu. Bisa juga seperti itu kadang. Bisa. Ya mungkin nggak sering ya, tapi lebih banyak juga yang saya sering kayak gitu. Rizan berarti menentukan juga anggota-anggota mana yang mesti di publikasi ya, dipublish, mana saja yang dijadikan konten gitu. Iya, saya tentukan juga. Oh gitu ya. Sudah biasanya rapat dengan di Bina Ummah ya. Kalau di Bina Ummah rapat dengan petinggi-petinggi apa aja yang mau kita angkat di medsos Bina Ummah gitu loh. Karena kan ini terkait dengan citra juga. Yang namanya medsos itu kan citra persepsi yang ingin dibangun kayak gitu loh. Jadi kalau dari manajer mungkin pengen ngangkat tentang apa sih yang lagi ini kayak gitu. Karena kalau medsos ini butuh dukungan dari berbagai pihak. Karena yang nampung lah ibaratnya, yang nampung ide-ide teman-teman yang lainnya itu medsos gitu. Nanti medsos buat sesuai permintaan, atau kita sendiri sebagai medsos ada usulan kayak gitu. Jadi kalau zaman dulu itu ada humas ya bahasanya. Jadi bagian humas tahu ya, bagian humas. Nah sekarang malah bagian humasnya adalah konten kreatornya ya, digital marketingnya, dan dia harus tahu dapat input dari semua stakeholder ya, mulai dari account officer, manajer cabang, pengurus, semuanya harus dapat input dari mereka ya. Karena kalau misalnya ada acara terus kita nggak dikasih tahu, padahal itu acaranya juga untuk anggota atau untuk donatur, terus kita nggak tahu, padahal kita pengen publish ke Instagram atau ke medsos kita, itu juga akhirnya jadi nggak tercover kayak gitu. Jadi harus tetap medsos ini tetap informasinya juga harus tetap akurat. Harus saling memberikan informasi. Misalnya AO-nya ini ada AO atau marketing atau fundraiser. Itu bilang kalau Mbak di sana nanti ibunya mau mengolah makanan sampai jadi kayak gitu loh. Mungkin bisa di video Mbak gitu, karena itu kesempatan ini bikinnya nggak setiap hari kayak gitu. Bisa nggak ikut saya misalnya gitu. Itu juga bisa gitu. Ya. Iya. Jadi nggak stagnan di kantor aja kayak gitu, harus aktif ya. Oke. Zan, komunikasi yang baik untuk teman-teman BMT atau Ulas MKU itu menurut Rizan yang komunikasi yang baik di media sosial yang kayak apa sih, Zan? Komunikasi yang dua arah kalau menurut saya, Pak. Membangun komunikasi dua arah di media sosial. Dua arah. Jadi medsos itu walaupun kita mainnya dunia maya ya, tapi kita harus tahu siapa
audiens kita. Siapa audiens kita. Terus harus sering balesin komen kayak gitu. Harus sering bikin story. Kalau di Instagram, story itu penting banget karena story itu bisa ngelihat si sosmednya ini tuh aktif gitu loh. Kalau misalnya medsos ini sering upload, sering bikin feeds atau carousel atau yang lainnya tapi nggak pernah bikin story, itu bisa jadi si sosmednya ini nggak kelihatan aktif kayak gitu loh. Iya. Itu menunjukkan kalau on terus kayak gitu loh, Iya. adanya story gitu. Nah di story itu kan kadang banyak orang yang lebih sering komen di situ karena kalau di story masuknya langsung ke direct message kan, langsung ke DM. Iya, kayak iya, gitu. iya. Jadi dari situ nanti ada komunikasi dua arah atau nanti bikin polling, kita bikin polling, terus dari audiens menjawab kayak gitu. Terus kita bikin pertanyaan, ada question box itu. Kita bikin pertanyaan apa yang pengen ditanya untuk Bina Umah misalnya kayak gitu. Iya. Nanti mereka nanya, Kak caranya donasi gimana? Nah, nanti sama admin medsos itu dijawab di situ juga di story kayak gitu. Semakin banyak storynya semakin terlihat aktif kayak gitu. Kalau dari sisi konten, apa yang mesti diperhatikan oleh teman-teman Ulas? Kalau dari sisi konten itu mungkin sering bikin carousel mungkin ya. Bikin carousel karena biar isinya nggak monoton gitu loh. Isinya nggak melulu soal jualan. Iya. Kalau saya bahasanya jualan, nggak melulu soal jualan kayak gitu. Oke. Tapi juga ngasih tips ke mereka, terus informasi terkini. Misalnya kalau di Instagramnya Bina Umah kan ada kayak Fazio. Apa itu? Motor. Oh iya. Motor ini produk. Iya produk. Produk Fazio gitu. Produk motor. Iya. Lah si Fazio ini kok lagi booming kenapa? Diutarakan di situ. Oke, Gitu. itu jadi konten akhirnya ya. Iya. Jadi konten. Iya. Oke. Terus kira-kira Zan, apa masukan buat teman-teman BMT ketika mau berkomunikasi di media sosial, apa masukan dari Rizan? Buat tim kreatornya, tim kreatornya BMT atau Ulas. Ya, mungkin konsisten upload. Walaupun saya juga kadang masih kurang konsisten ya, tapi sudah ada jadwal itu udah menolong banget. Terus kalau bisa tadi itu bikin jadwal, terus bikin story juga. Kegiatan kita sehari-hari yang ada di kantor pun juga bisa dibikin story kayak gitu. Misalnya hari ini kantor sudah buka gitu, itu dibikin story kayak gitu. Terus sering balesin komen kayak gitu, itu juga bisa jadi masukan sih supaya insight-nya naik gitu. Ikut jalan-jalan juga Zan? Ikut jalan-jalan juga dengan seluruh stakeholder yang ada di BMT ya. Iya. Jadi kalau medsos digital marketing tuh jangan canggung-canggung, harus bisa masuk ke semua bagian kayak gitu. Mau gitu ya? Iya. Gitu. Oke, karena memang dia menginformasikan kegiatan aktivitas yang ada di lembaga tersebut, gitu. Sehingga dia mempersepsikan terkait dengan citra institusinya ya, jadi bagus ya. Kalau Las MKU ini kan ini Zan fokus pada kegiatannya, fokus pada pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan masjid, sama membangun keluarga. Itu gimana mengkombinasikan itu Zan untuk dijadikan konten? Tadi apa Pak? Sosial, pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan masjid, sama membangun keluarga utama. Itu kira-kira apa konten yang cocok untuk dipublikasikan Zan? Konten yang cocok itu lebih ke ini sih, profil anggotanya. Oke, untuk pemberdayaan ekonomi atau mungkin profil anggota. Profil yang diberdayakan kayak gitu. Kayak misalnya before after nih. Yang di pemberdayaan itu di before after. Dulu seperti apa, sekarang setelah didampingi oleh Ulas itu seperti apa kayak gitu. Terus kegiatan sosial yang ada di masjid, misalnya kan dakwah tadi ya, ada dakwah
Itu kegiatan sosial yang ada di masjid itu apa aja, terus berapa penerima manfaatnya gitu. Iya. Mungkin lebih banyak disebutin penerima manfaatnya juga. Oke. Karena itu akan jadi apa ya? Akan membuat persepsi ke calon donatur. Oh, ternyata ULAS ini banyak memberikan manfaat Iya. melalui program dakwah misalnya Oke, gitu. oke. Terus foto-fotonya juga jangan lupa. Foto itu memperkuat program itu Image-nya, berjalan. gambarnya Iya, ya. Iya, iya. Kalau foto bagusnya dari mana, Zan? Foto Harus foto sendiri real gitu. iya, foto real. oke. Jadi kegiatannya difoto lagi, misalnya lagi kajian difoto kayak gitu. Misalnya kalau di Bina Omah itu kan ada program ATM beras. Itu ketika pengambilan beras difoto kayak gitu. Supaya jadi bukti real kalau kita memang ada kegiatan ini, dan mungkin para calon donatur bisa berdonasi melalui ULAS. Rizan punya tips moto yang baik itu gimana sih untuk program ya? Untuk program kan kalau moto pemandangan kayak gini nih, moto sunset kayak gini, sunrise kayak gini, moto laut kayak gini. Kan mungkin punya angle dan tips masing-masing. Kalau moto program, nah itu gimana menurut Rizan tipsnya, Zan? Kalau Atau masukannya? moto program itu sebenarnya kalau dari alatnya dulu ya. Alat sebenarnya pakai HP pun bisa. Ya. Alat mau pakai HP atau pakai kamera juga mungkin lebih bagus lagi kualitasnya. Yeah. Tapi kalau pakai HP nggak apa-apa. Terus kalau foto program jangan hanya bannernya yang difoto. Karena itu namanya mungkin kalau dulu saya bahasa jurnalistiknya ya, itu kayak foto istimewa kayak gitu loh. Jadi nggak ada orangnya gitu. Foto istimewa? Iya, nggak ada orangnya gitu. Harusnya ketika itu program yang diberi manfaat itu banyak itu orang. kategori nggak bagus maksudnya? Foto istimewa itu? Oh, kurang bagus. Iya. Kok namanya istimewa, Zan? Kurang tahu saya juga. Dulu nyebutnya kayak gitu. Oh gitu ya, oke. Misalnya itu program itu kan memberikan banyak manfaat ke orang-orang ya. Otomatis yang ada di situ adalah banyak orang gitu, atau satu orang baru berkegiatan. Itu kalau bisa motonya ketika orang itu sedang berkegiatan. Misalnya ibu A ya. Itu program pemberdayaannya menenun kain tenun gitu. Berarti difoto ketika lagi menenun gitu loh. Difoto ketika hasil jadinya apa. Hasil jadinya pun jangan hanya difoto gambar hasilnya itu, tapi sama orangnya kayak gitu. Sama orangnya, biar ini loh dari ibu ini buatnya ini kayak gitu. Terus kalau misalnya foto program yang mungkin kajian kayak gitu. Iya. Jangan foto dari belakang. Jangan foto dari belakang. Jangan dilihatkan punggungnya. Jangan terlalu banyak memperlihatkan punggung. Oke. Kalau bisa fotonya dari depan rata-rata gitu, maksudnya kebanyakan mendingan dari depan gitu, jangan terlalu banyak memperlihatkan punggung kayak gitu. Kecuali di punggung ada tulisannya. Jangan foto saya. Tahanan gitu. Terus gitu. Terus ketika di program itu bisa memperlihatkan banyak sesi gitu. Fotonya itu banyak sesi, jangan cuma satu. Jangan hanya ketika kajian. Nggak hanya foto ustadznya aja. Iya, gitu. Ya. Jangan hanya foto dari berbagai ustadznya, sisi ya. Dari berbagai sisi kayak gitu. Gitu sih, Pak. Oke. Kalau bahas foto soalnya banyak banget sih. Gitu mendingan ya. praktek, besok kapan-kapan kita bikin pelatihan. Oke. Gitu. Untuk teman-teman. Oh iya, di LAS MKU juga sudah bikin grup ini, Zan. Grup digital komunikasi ya. Iya. Nah, itu kita pakai untuk media sharing antar satu tim kreator dengan tim kreator yang lain di antara ULAS. Tujuannya sebagai media belajar, kasih masukan, referensi, mungkin sharing ide, gagasan gitu kan. Nah, itu akan mampu menguatkan publikasi gerakan secara bersama-sama itu, Zan. Keren itu Pak kayaknya. Gitu ya? Iya, setuju saya. Oke, nanti Rizan juga gabung nanti ya. Ya, oke, nanti siap. Rizan gabung, nanti kita kasih masukan, saran satu dengan yang lain, kita bisa jadi saling belajar, Zan. Iya. Itu bagus juga itu, Zan ya. Oke, Zan, terima kasih ya Zan ya udah datang di podcastku, udah ngobrol-ngobrol soal digital komunikasi ULAS MKU BMT, khususnya apa yang dilakukan Rizan di BMT Bina Omah ya, agar pesannya sampai, kemudian
anggotanya bertambah, bisnisnya tumbuh, fundraisingnya naik, kemudian kemanfaatannya juga bertambah. Gitu ya Zan ya. Oke, makasih banyak Zan. Sama-sama, Pak Ari. Terus kreatif dan mudah-mudahan obrolannya menginspirasi yang lain. Terima kasih Sobat Las MKU. Sekian obrolan saya sama Rizan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di podcastku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.